Gue yakin kebanyakan dari kita udah tahu ya mobil yang kemarin sempat jadi hot topic karena generasi terbarunya masuk dengan mesin hybrid. Ya walaupun sejak pertama kali masuk langsung dapat label overpriced karena harganya kalian tahu sendiri. Ya tapi hari ini kita nggak membahas itu. Kita hari ini mau bahas di era dimana mulai banyak gempuran mobil hybrid ataupun listrik. Apakah memiliki CR-V turbo yang bermesin bensin ini masih layak untuk dimiliki? Atau jangan-jangan mobil ini sudah ketinggalan zaman? Untuk itu, mari kita test drive. Tapi sebelum kita test drive, gue akan membahas alasan pertama untuk memiliki mobil ini. Sebuah alasan yang bisa kita cari tahu tanpa harus ngetes mobil ini. Malahan alasan ini bisa jadi dasar yang kuat untuk kenapa kita masih layak untuk memiliki SUV bensin yang satu ini. Nah, alasan pertama yang akan kita bahas adalah harganya. Kenapa harganya? Karena menurut kami CR-V Turbo Prestige 2017 ini sudah memiliki harga yang bisa disebut terjangkau. Bukan terjangkau atau MPV, tapi harganya menarik banget untuk sebuah mobil top of the line-nya SUV Honda Indonesia. Untuk mencari tahu dan menambah opsi apa yang kita dapatkan untuk mobil baru di segmen yang sama. Kalau kalian sedang mencari medium SUV baru, mungkin pilihan kalian ya brand Jepang ya, kalau nggak ini CX-5. Atau kalau mau menyimpang dikit ya Corolla Cross. Nah tapi dari list yang kami tampilkan ini adalah list harga baru dari masing-masing medium SUV yang bisa kalian pilih. Kelihatan kan perbedaan harganya ya. Tapi oke lah, kita lupakan yang baru-baru itu medium SUV. Kita cari yang mobil baru, harganya itu kurang lebih dekat sama CR-V Turbo Prestige 2017 yang kami jual ini. Nah, kalian tahu HR-V RS atau Yaris Cross yang GR bensin, atau mungkin Mazda CX-3 Sport, BR-V Honda Sensing, dan City Hatchback RS. Nah, kelima mobil itu udah jelas-jelas segmennya di bawah CR-V. Dan belum tentu juga bisa menawarkan rasa berkendara yang nyaman seperti CR-V Turbo. Tapi kelima mobil itu sama-sama punya harga masih di atas daripada CR-V Turbo Prestige 2017 yang kami jual ini. Betul sekali. CR-V Turbo Prestige 2017 yang kami jual ini udah nggak nyampe 350 juta harganya. Bukan harga CR-V yang hancur ya, tapi itu akibat inflasi aja sih. Tapi di sini kami nggak bahas ekonomi ya. Jadi mari kita fokus ke mobilnya aja. Kenapa sebuah SUV paling premium yang bisa kalian pilih dari Honda Indonesia punya harga yang terkesannya jadi terjangkau atau mungkin jatuh kalau negatif kita pikir. Ya kita nggak usah lihat jauh-jauh, nggak usah ke brand lain. Kita lihat ke Hondanya lagi aja. Honda CR-V Turbo yang facelift ini, loncatan harganya tuh lumayan jauh dibandingkan yang model pertama kali keluar ini. Dan dari sana kita bisa melihat perbedaannya sih memang ada ya, tambahan Honda Sensing. Tapi apakah dengan adanya Honda Sensing itu cukup membuat mobil yang harganya naik itu jadi worth it? Ya nggak tahu, mungkin masing-masing kita punya jawaban yang berbeda. Tapi yang jelas kami juga nggak yakin ya kenapa Honda pede memasang harga yang bikin agak sulit bilang CR-V jadi worth it sekarang, apalagi barunya. Karena harga baru yang loncatannya cukup signifikan itu membuat harga second dari CR-V Turbo Prestige 2017 ini menjadi semakin menarik untuk dimiliki. Sekarang kita udah tahu posisi harga si CR-V Turbo Prestige ini dan mungkin kita bisa sama-sama setuju kalau memang harganya menarik. Tapi kita tentunya nggak boleh berhenti sampai situ karena kalau mau cari mobil yang harganya menarik, ya banyak pilihannya. Tapi apakah harga yang menarik, mobilnya menarik pula? Belum tentu. Untuk itu, mari kita test drive. Nah tentunya alasan kedua untuk memiliki mobil ini adalah rasa berkendaranya. Kita pecah jadi 4 bagian. Yang pertama, kekedapan kabin. Buat kalian yang nonton video kita yang kemarin, kita coba Brio, kita coba Mirage, itu kita bandingin angka kekedapan kabinnya. Sekarang kita di mobil yang jauh lebih mahal dari mobil-mobil tersebut. Nah, harusnya angkanya lebih kedap. Kita coba. Motor knalpot racing. Truk lewat ke samping kita. Bagus ya, di bawah 60 dibandingkan mobil-mobil yang kita coba sebelumnya. Jadi memang terbukti kalau CR-V ini ya jelas lah ya, kan nggak mungkin juga dia angkanya sama ya.
Tapi setidaknya kita tahu aplikasi kita tidak berbohong walaupun gratisan. Ya, kalau soal kekedapan kabin memang mobil ini bagus ya. Dan kami rasa juga review-review otomotif jarang yang mengeluhkan kekedapan kabin CR-V. Cuman kalau mau ditingkatkan ya bisa pakai peredam lagi. Cuman base-nya aja gini, standarnya aja udah cukup oke kok. Jalanan rame, tapi kekedapan kabinnya bagus. Nah, kalau posisi berkendara, CR-V ini sih enak ya, ergonomis, nyaman, dan selalu Honda tuh memang pintar dia bikin posisi berkendara nyaman karena ini konsol box-nya bisa maju mundur. Ini di merek-merek lain jarang ketemu, tapi banyakan di mobil Honda tuh ada mobil begini nih. Konsol box bisa majuin jadi menyesuaikan tangan. Joknya juga enak, empuk, bahan kulit, dan elektrik ya. Pengaturan elektrik. Kalau setir ini udah bisa tilt dan teleskopik. Cuman ini reviewer kurang di briefing di mana ya tuasnya ya. Bentar. Tuasnya di mana? Ya pokoknya ini tilt dan teleskopik lah. Udah nggak usah dibuktikan lagi. Kalian bisa searching di Google sendiri. Ini tilt dan teleskopik. Jadi posisi berkendara nyaman, posisi commanding juga, dan ini pokoknya enak lah. Dan yang terpenting, driver juga berasa lega duduk di mobil ini. Sekarang kita pengujian suspensi. Ini kita posisi kecepatan berapa nih? Mau 60 ya. Kita hajar aja speed bump langganan kita di sini. Ya, kita hajar sekarang. Enak ya. Enak banget loh. Coba kita pelanin deh. Kalau dihajar enak dia. 40. Enak juga ternyata. Kelas memang CR-V. CR-V itu memang yang SUV yang rasa berkendara itu kayak sedan ya. Kita pelanin lagi. Enak, mantep. Meredam dengan baik tapi nggak ngayun gitu loh. Jadi berasa diredam. Benturannya diredam. Mantap ini memang. Nggak salah kalau orang-orang bilang ini salah satu SUV ternyaman yang bisa kalian pilih. Sekarang kita coba handlingnya kali ya. Sekarang kita udah coba suspensi enak, gimana handlingnya dan pengendalian mobil ini. Kita coba, tapi yang pelan-pelan dulu aja. Apa kita must test? Sekarang kita agak ekstrim. Oke, limbung ya. Pengendalian sebenarnya cukup enak buat sebuah SUV ya tuh. Cuman agak kurang stabil aja. Ya maklum, kan dia mobil tinggi ya. Tapi ini kita lihat tuh, cukup stabil sih, cukup enak. Cuman ya tidak bisa dipungkiri mobil yang ground clearance setinggi ini pasti punya kelemahan kalau masalah limbung atau body roll yang kalian bisa rasakan. Ya kira-kira gitulah soal handlingnya. Kita mulai dari fitur hiburan dulu. Masuk udah smart entry system, jadi nggak perlu pakai kunci lagi. Nyalain udah start stop engine. Di setir yang dibalut dengan kulit ini lengkap, udah ada audio steering switch, pedal shift, dan cruise control. Lalu kursinya ini udah jok full kulit sampai ke belakang, plus yang depan itu udah electric seat, dan kalau ada yang driver ada lumbar supportnya. Ini adalah fitur yang enak banget. Kalau kalian belum punya, kalian belum bisa ngerasain enak ya, tapi kalau udah punya nggak bisa lepas. Ini enak banget buat kaum jompo. Lalu AC-nya sudah digital dan dual zone. Ada electric parking brake juga. Head unit sini juga terintegrasi dengan GPS, dan ada Nano E-nya juga, itu untuk memfilter udara kabin jadi lebih bersih. Lalu sudah ada panoramik dan sunroof, jadi kacanya bisa kebuka. Plus di sebelah sini ada electric retract mirror dan power back door. Jadi secara fitur hiburan, mobil ini lengkap banget. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, mobil ini airbagnya nggak cuma 2, tapi udah ada 6 di varian tertinggi dari CR-V Turbo Prestige ini. Nah, lalu dia pengereman lengkap, ada ABS-nya, ada EBS-nya, ada brake assist-nya juga, dan dia ada Vehicle Stability Assist tentunya, ada juga emergency stop signalnya, dan dia punya motion adaptive EPS. Jadi itu untuk menghindari understeer atau oversteer. Kami udah pernah jelasin, kalian bisa searching kalau soal itu. Mobil sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist tentunya. Sebuah SUV sejati harus punya HSA. Dan ISOFIX tentunya lagi, karena ini adalah SUV yang ramah dengan keluarga dan anak kecil. SUV andalan Honda untuk pasar Indonesia ini dilengkapi dengan mesin berteknologi Earth Dreams Technology Direct Injection 1500cc VTEC Turbo berkonfigurasi 4 silinder segaris, di mana mesin ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 190 PS pada putaran 5600 rpm
dan torsi maksimal hingga 240 Nm pada putaran 3.500 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Nah, kita udah muter-muter kurang lebih 15 menit seperti biasa, dan dari bacaan di odometer ya, trip A kita udah jalan 12 km. Kita mendapatkan angka konsumsi bahan bakar itu 15 km per liter. Tentunya itu merupakan angka yang bagus untuk mobil sebesar ini dan bertenaga ini ya. Dan 15 km per liter bagus ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan CR-V generasi sebelumnya yang 2400. Memang cukup bertenaga, 2400 cc NA, tapi ya boros. Walaupun ya sebenarnya kalau orang bisa beli CR-V harusnya udah gak terlalu mikirin borosnya lagi. Kalau CR-V yang 2.4 itu terakhir kita coba di video kita yang lama itu kita dapat 10, sekian kilometer per liter. Nah, dengan hadirnya mesin baru 1500 plus turbo, kita dapat angka yang lebih hemat 5 km per liter. Tentunya itu merupakan sebuah pencapaian baru untuk mesin yang baru pula dari Honda CR-V turbo ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah angka ini terbilang irit atau masih kurang irit? Coba tulis kolom komentar. Nah, tolong koreksi jika kami salah, tapi sebagai SUV Jepang pertama yang menggunakan mesin bensin dengan teknologi turbo, kesuksesan Honda CR-V generasi kelima ini tidak bisa luput daripada kesuksesan mesinnya juga. Nah, itulah yang mengantarkan kita pada alasan keempat untuk memiliki mobil ini, yaitu mesinnya. Kita bisa lihat ya, untuk pabrikan sebesar Honda, kadang tuh melakukan inovasi pada mobilnya yang laris itu bisa beresiko juga. Kita ambil contoh R3 diesel yang dimana dikeluarkan Suzuki tahun 2016 atau 2017 dengan maksudnya sih baik, bikin R3 yang udah irit lebih irit lagi dengan menghadirkan mesin smart hybrid. Tapi nyatanya mobil itu nggak diterima di pasaran, kurang laku. Nah, demikian juga CR-V. CR-V itu generasi keempatnya pakai mesin 2400 bensin, yang memang banyak orang setuju untuk SUV sekelas itu ya udah cukup bertenaga lah, walaupun konsumsi bahan bakarnya kalian tahu sendiri. Nah, tapi Honda tetap kekeh mau berinovasi terhadap mobilnya ini dengan menghadirkan mesin baru, yaitu 1500 turbo. Dan ternyata terbukti sukses karena memang tenaganya dapat, tapi iritnya juga dapat. Dan selain itu kita juga sebenarnya jangan cuma lihat dari iritnya aja, tapi dengan penggunaan mesin 1500 cc turbo ini kita mendapatkan keuntungan di sisi lain, yaitu mesinnya jadi sharing parts dengan mesin Honda yang lain. Karena kita tahu banyak Honda yang menggunakan mesin 1500 cc yang sama, seperti mungkin BR-V, mungkin HR-V. Itu 1500 kodenya sama semua, cuman yang CR-V ini dikonfigurasi sedikit dan ditambahkan turbo. Jadi common parts-nya lebih banyak, otomatis perawatannya pun lebih mudah dengan mesin yang baru ini. Selain itu, sejak pertama kali keluar di tahun 2017 sampai sekarang udah digantikan dengan generasi ke-6 yang ada hybridnya, CR-V turbo ini nggak pernah terkenal dengan masalah mesin. Itu jadi salah satu bukti lagi yang membuktikan bahwa Honda jago bikin mesin dan berinovasi pada hal-hal baru seperti ini. Nah, kita sama-sama tahu pesaing terdekat dari CR-V ini adalah Mazda CX-5. Dan kita juga sama-sama tahu kalau orang beli ini pasti adalah pengen bawa keluarga besar atau banyak orang jalan-jalan di dalam mobil ini. Oleh karena itu, untuk alasan terakhir memiliki mobil ini, kita akan memberikan perbandingan kelegaan kabin kedua dan kabin baris ketiga dibandingkan dengan CR-V ini dan rivalnya. Mari kita tampilkan. Jadi itu dia friends, 5 alasan untuk memiliki Honda CR-V Turbo Prestige 2015. Mobil yang bisa dibilang ternyaman di rentang harga yang dia miliki, ditambah fitur yang berlimpah serta mesin yang mumpuni dan irit tentunya. Tapi jangan lupakan juga kabin baris 2-nya yang lega, bisa mengakomodir banyak penumpang. Nah, bila kalian masih ada keraguan untuk memiliki mobil satu ini, mungkin karena kalian belum coba sendiri mobil ini, terutama mobil yang ada di showroom kami. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, langsung datang ke Formula Motor yang beralamat di sini. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut soal mobil ini, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau juga bisa ke Instagram resmi kami @formula_motor atau bisa ke Instagram sales kami yang ada di sini. Oke, kayaknya sekian dulu friends untuk video hari ini. Kayak tentunya kami masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa berikan video ini like,
karena kalian harus like. Jangan lupa dukung kami juga dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.